Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Sungguh sore hari ini saya bersuka cita dapat berjumpa dan menyapa saudara. Biarlah dan kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memberkati kita semua. Dari tempat yang penuh berbahagia ini saya menyapa kita semua. Shalom, shalom. Puji Tuhan, saudaraku kekasih Tuhan, mari kita manfaatkan sore yang indah ini untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan sujud menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita awal ibadah kita sore hari ini dengan sebuah pujian, yang kusembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku yang beri damai, yang beri damai, katakan hanya Yesus. Yang beri kuat hanya Yesus. Yang beri rohnya hanya Yesus. Sebab Kau Allahku Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah, katakan hanya Yesus. Yang ku puja, yang ku puja siapa? Hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku yang beri damai, yang beri damai, hanya Yesus. Yang beri kuat, yang beri kuat, hanya Yesus. Yang beri rohnya hanya Yesus. Sebab Kau Allahku Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus.
sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak untuk kami sembah, kami puja, kami sanjung. Karena Engkau Allah kami yang memberikan kami kedamaian, kekuatan, bahkan Roh-Mu Engkau curahkan atas kehidupan kami. Kalau kami ada, hingga saat ini kami ada, tidak dapat dipungkiri itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu masih berlaku atas kehidupan kami. Jika bukan Tuhan yang memelihara kehidupan kami, tidak mungkin kami ada hingga saat ini kami ada. Jika bukan Tuhan yang melindungi dan menyertai kami, tidak mungkin sampai hari ini kami nikmati berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkau Tuhan kami dan Engkau Raja kami. Pada saat sore hari ini, kami rindu dalam suasana ibadah kami membawa seluruh kehidupan kami untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Dan biarlah kehidupan kami yang telah dipersembahkan di hadapan-Mu Engkau genggam erat Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hidup yang Kau berikan kepada kami, hingga pada akhirnya kehidupan ini tetap aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami mau mengawali seluruh ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan, Tuhan tugaskan dalam pelayanan sore hingga malam hari ini. Hamba-Mu yang memimpin pujian, pemain musik, backing vokal, bahkan Tuhan pelayan-pelayan di belakang layar, di balik mimbar yang mungkin tidak terlihat oleh mata. Mereka yang telah mempersiapkan semuanya hingga seluruh siaran online ini dapat berjalan dengan baik. Memberkati mereka semua Tuhan. Juga hamba Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan yang sama. Sehingga kami penata layan ibadah di tempat ini, maupun sidang jemaat, anak-anak Tuhan yang mendengarkan ibadah ini di tempat mereka masing-masing. Kami merupakan satu kesatuan, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan ibadah kami dan doa kami hanya di dalam nama yang besar, satu nama ajaib dan mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh hari-hari ini kalau kita masih ada, kuat dan mampu menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, bukan karena kita kuat ataupun kita mampu, tapi semata-mata karena Roh Kudus-Nya yang dicurahkan, yang memberikan kita penghiburan, kekuatan yang menolong saya dan saudara. Mari hari-hari ke depan kita tetap memohon kepada Tuhan,
Kiranya Tuhan lebih hari lebih mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya, kuasa kasih-Nya dalam kehidupan kita semua. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku, datang urapiku. Katakan, ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nyanyian dan di dalam doa, seringkali kita begitu mudahnya mengatakan, Kau ambil seluruh hidupku, di altarmu aku menyembahmu. Dan begitu mudahnya kita mengatakan, hidupku bagimu, ku taat kepadamu, ku mengasihimu, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita gagal untuk mentaati Tuhan. Setiap kali kita rindu untuk mengasihi Tuhan, kita seringkali gagal. Kita seringkali untuk belajar taat kepada Tuhan, seringkali kita gagal. Oleh karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Menyambut firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian. Dan biarlah pujian ini menjadi doa saya dan doa saudara. Kita merindu hati ini diberikan hati yang taat. Hati ini diberikan hati yang rindu untuk mengasihi, diberikan hati yang rindu untuk menyembah Dia, seperti hati seorang wanita yang datang, yang mengurapi Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu. Beriku hati, beriku hati, katakan untuk mentaati-Mu Tuhan, untuk mentaati-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Sekali lagi, beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati, dengarlah seruan dan doa kami Tuhan, untuk menyembah-Mu. Beriku hati, beriku hati, biarlah kami rindu untuk mentaati-Mu Tuhan, untuk mentaati-Mu. Beriku hati, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Yesus, tolongku untuk mengasihi
sebab Kau telah curahkan kasih di hatiku. Yesus, tolongku untuk mengasihimu. Yesus, tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu. Sebab Kau telah curahkan kasih di hatiku. Yesus, tolongku untuk mengasihimu. Sekali lagi dengan lembut. Yesus, tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu. Sebab Kau telah curahkan kasih di hatiku. Yesus, Yesus, tolongku untuk Inilah yang menjadi segala kekurangan kami, Tuhan. Banyak situasi, kondisi dari apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, yang mempengaruhi hati, yang mengintimidasi hati kami, sehingga kami digoyahkan Tuhan dalam iman, dalam pengharapan, dalam mengasihi Engkau. Tetapi puji-pujian ini sudah kami naikkan. Memang kami beribadah secara bersama-sama di tempat masing-masing, di keluarga kami. Tetapi sebenarnya ibadah itu adalah persoalan pribadi, karena kasih itu adalah persoalan pribadi, Tuhan. Tidak bisa seorang pun memaksa kami untuk mengasihi. Demikian Tuhan, Engkau tidak memaksa kami untuk mengasihi. Tapi sejak kami percaya, kami sudah menerima begitu banyak perbuatan kasih-Mu yang ajaib. Seperti tadi disampaikan oleh sang leader, jika sampai hari ini kami boleh ada seperti ini, dalam keadaan yang baik, di dalam berkat, dalam kekuatan, dalam kelimpahan, segala sesuatu. Maka Tuhan, biarlah kami menyadari itu semua kasih Tuhan. Nah, biarlah Tuhan tidak ada cara yang lain untuk membalas selain dengan kami mengasihi Engkau, yang akan dibuktikan di dalam setiap ibadah kami, dibuktikan dalam setiap perilaku kami, dibuktikan dengan hati, karena Engkau menilai hati ini Tuhan, mulai dari hamba-Mu ini Tuhan. Oh Tuhan, mau tolong, ada koreksi-koreksi dari nyanyian pujian yang disampaikan.
ngoreksi hamba-Mu. Supaya hamba boleh meningkatkan penyembahan, kasih, hubungan pribadi dengan Engkau. Lebih dari waktu-waktu yang lalu Tuhan. Keadaan dunia semakin digoncangkan. Tapi janji-Mu ya dan amin. Nah, kami bukan orang-orang yang goncang. Kami tinggal tetap oleh sebab Engkau. Oleh sebab firman-Mu. Oleh sebab kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu sudah Engkau curahkan. Dan Engkau akan terus mencurahkan. Sampai kami boleh mengakhiri ibadah doa pada petang malam hari ini. Tetapi juga dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Esok lusa. Menghadapi tahun-tahun ke depan. Hingga hari kedatangan Tuhan. Oh Tuhan, kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam penyertaan pemeliharaan. Tidak akan goncang oleh apapun. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur ini tuh kepada Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Selamat sore bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Berkat Tuhan sudah kita rasakan lewat puji-pujian. Dan tidak ada satu ibadah dalam bentuk apapun, sederhana apapun, dengan cara live streaming ataukah YouTube siaran tunda seperti pada Selasa doa ibadah malam hari ini. Apapun, apakah dikerjakan dengan begitu banyak orang secara komunal ataukah secara pribadi. Tidak ada sesuatu yang di luar kendali Tuhan. Semua di dalam kendalinya. Di dalam kuasanya, di dalam kuasa kasih-Nya, di dalam berkat-Nya. Karena itu kita boleh merasakan lewat lirik lagu puji-pujian ini. Dan kini kita boleh disiapkan untuk menerima firman Tuhan. Beberapa waktu kita mendengar BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan supaya kita mengantisipasi cuaca buruk. Sangat menyulitkan bagi kita di tengah-tengah pandemi. Pandemi itu sendiri menimbulkan banyak akibat-akibat yang juga buruk. Sosial, ekonomi, menyangkut juga sampai kepada politik. Sekarang cuaca kita, alam semesta ini, lalu apalagi yang akan terjadi? Pemerintah kota bersama seluruh aparat mencoba mempersiapkan pasukan-pasukan dengan kelengkapan-kelengkapannya, mengantisipasi keadaan ini. Bumi menurut firman Tuhan akan digoncangkan. Bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Antisipasi apa yang harus kita lakukan? Mendengar berita-berita yang seperti itu saja, antisipasi apa yang harus kita lakukan? Ketakutan, kecemasan, kegelisahan, stres, itu bukan cara untuk mengantisipasi. Semua itu malah mengintimidasi kita sehingga kita menjadi begitu merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi semuanya. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus mengantisipasi. Bahkan keguncangan yang hebat yang dinyatakan oleh firman Tuhan yang masih akan jadi. Tuhan mau kita mengantisipasi. Dan kalau pada setiap kali permulaan ibadah, apakah live streaming, ataukah dalam siaran tunda YouTube, maka di sebelah kanan itu
itu ada tulisan-tulisan. Itu sebenarnya menyatakan bagaimana kita ini sudah mengantisipasi. Kita ini sedang mengantisipasi dan kita akan terus mengantisipasi. Mari kita akan membaca itu. Apa yang dituliskan itu mungkin saudara tidak menyadari. Sambil lalu dan mungkin juga cepat berlalu. Kadang-kadang kita juga agak terlambat gitu ya, sehingga tulisan itu sudah tidak terbaca lagi. Tapi mari kita akan membacanya, kita tahu bahwa itulah sebetulnya antisipasi kita menghadapi keguncangan apapun juga. Mari kita membaca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita aminkan ini. Ini adalah antisipasi. Kita tidak sadar bukan bahwa sejak kita percaya, kita sudah melakukan. Idealnya kita sudah melakukan ini. Dan bahkan saat-saat ibadah dengan dalam bentuk live streaming, dalam bentuk siaran tunda YouTube ini. Kita juga melakukan ini. Dan hari-hari ke depan, kalaupun nanti akan memasuki ibadah new normal, seizin Tuhan, kita melakukan antisipasi semacam ini. Bahwa kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Kalau itu belum kita lakukan, mari kita menyadari. Dengan perenungan firman ini, mari kita akan menyadari diri kita. Seperti tadi nyanyian menyatakan, ku buka hati untuk menyembah-Mu. Bila kita buka hati kita untuk firman ini, apakah firman datang memberi kekuatan, apakah firman menghibur kita? Buka hati. Ataukah mungkin firman itu mengoreksi kita, menyatakan kesalahan kita? Buka hati. Dan kita akan bisa bersyukur, kita akan bisa menyembah Dia. Ada 3 hal yang di sini dinyatakan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, bukan akan. Karena ini kalau dalam bahasa asli, dalam tata bahasa Yunaninya, ini kini aktif indikatif, berarti terus menerus. Kita ini sedang, ini partisip aktif, present, kini, sedang, selagi, terus menerus, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengan itu, kita mengucap syukur. Ada istilah karis, ada istilah anugerah di sini. Dan dengan anugerah itu, dengan ucapan syukur, kita beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Kerajaan tidak tergoncangkan. Allah memastikan itu. Mari kita akan membaca di dalam ayat yang ke-27. Kita baca ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ini harus kita aminkan. Sehingga segala sesuatu, jika semua yang ada ini, tatanan apapun juga yang ada di bumi yang sementara ini digoncangkan, itu justru untuk membuktikan bahwa saudara tidak tergoncangkan, bukan malah ikut goncang. Bukan malah kemudian menjadi stres dan sebagainya. Bukan malah menjadi ketakutan. Bukan malah kemudian menjadi meragukan perlindungan, pertolongan Tuhan. Tetapi menjadi kehidupan yang semakin tidak
tergoncangkan. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan dalam ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-25 dan 26. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Iya, terima kasih. Jadi apa sebetulnya? Kenapa guncangan ini terjadi? Guncangan terjadi karena seizin Allah. Bukan Allah itu kemudian kejam, kemudian menggoncangkan bumi ini. Seperti kalau kita sepintas saja kita membaca ayat-ayat ini, ayat 25 sampai 26 ini. Bukan, tetapi yang menyebabkan kegoncangan, biang kerok dari kegoncangan, itu adalah manusia-manusia yang menolak Dia yang berfirman. Manusia-manusia yang ada di bumi, yang menolak Dia yang berfirman. Menolak kepada Dia yang menguasai, yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Menolak kepada Dia yang ditampilkan di dalam putranya, Yesus Kristus putra tunggalnya. Menolak rohnya yang menginsafkan hati manusia, yang selalu mengingatkan akan dosa. Menolak semuanya itu. Manusia-manusia yang menolak itulah biang kerok dari keguncangan-keguncangan yang terjadi. Sejak di masa Nuh, sebelum dunia ditenggelamkan dengan air bah, manusia sudah menjalankan hidup yang rusak. Dan sesudah itu pun Tuhan masih berkata, sejak kecil yang ditimbulkan dalam hatinya jahat. Musim berganti musim. Tahun berganti tahun, zaman berganti zaman, kerajaan berganti kerajaan, pemerintahan berganti pemerintahan. Segala tatanan di dunia ini serba berganti, nampak menjadi semakin modern, semakin canggih. Tetapi justru manusia makin memberontak kepada firman Tuhan. Manusia yang memberontak, manusia yang menolak firman Tuhan, itulah biang kerok dari keguncangan semua yang terjadi ini. Tetapi bagaimana kita? Kita ada orang-orang yang belajar terus-menerus untuk bisa menghargai Dia lewat menghargai firman-Nya. Firman dan pribadinya itu tidak bisa dipisahkan. Dia berfirman, Dia menampilkan pribadinya melalui firman. Melalui Alkitab nih, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu penyataan Allah, itu kuasa Allah, itu kasih Allah yang tidak kita tolak, kita terima itu. Mengantisipasi kegoncangan yang pertama, tingkatkan penghargaan kita kepada firman Tuhan. Tingkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Jangan tolak setiap firman dalam bentuk apa saja. Apakah firman itu panjang, apakah firman itu pendek. Kita bersyukur jemaat kita diawali dengan jemaat Johor. Dalam situasi seperti ini mereka mulai komsel daring, komsel dalam jaringan lewat Zoom seadanya. Awal mulanya Zoom yang gratisan, putus nyambung. Demikian juga komsel kemudian Tilma Putro mengikuti. Ada sharing firman Tuhan. Firman Tuhan dalam bentuk sharing, walaupun itu singkat saja waktunya, hargai. Kita harus belajar untuk meningkatkan penghargaan kita kepada firman Tuhan saja. Mari kita akan baca lebih lanjut. Mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kita baca ayat 18 sampai 21. Ayat yang ke-18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini,
Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Bandingkan ini keadaan di masa lalu ketika Allah yang Maha Tinggi turun di atas gunung Sinai. Begitu menakutkan. Tetapi Allah yang turun di atas gunung Sinai itu kemudian turun lebih rendah, merendahkan dirinya di padang gurun Sinai. Sejajar dengan kemah-kemah dari bangsa Israel. Tabernakel didirikan pada level yang sama dengan kemah Israel. Itu Allah sudah menjangkau umatnya, berada di tengah-tengah umatnya. Karena itu dalam ayat yang ke-28 dikatakan, mari kita mengucap syukur. Mari dengan anugerah ini kita beribadah. Charis, ini anugerah. Bukan hanya Allah itu masih terpisah, tetapi Roh Kudusnya itu sudah menempati hati kehidupan kita. Sudah menjadikan tubuh ini baitnya, begitu intim, begitu dekatnya. Mengantisipasi keguncangan, tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Allah. Allah mau intim dengan kita dan kita akan sambut, oh Tuhan. Seperti lagu ini. Yesus tolongku untuk mengasihimu. Kata gantinya itu sangat personal. Saudara, kalau saudara menyanyikan lagu, ini yang saya lakukan. Kalau lagu itu memiliki kata ganti perorangan yang menunjukkan keintiman. Ku, mu, engkau, aku nyanyikan itu dari hati yang terdalam. Kita hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu antisipasi menghadapi kegoncangan itu. Kita menghargai firman, tetapi kita juga meningkatkan kedekatan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah ibadah live streaming, ibadah siaran tunda seperti ini, saudara mungkin beberapa orang di situ, tetapi saudara menyanyi di situ, saudara beribadah di situ secara personal kepada Dia. Saudara belajar melatih hubungan pribadi saudara dengan Tuhan itu. Saya pernah mengatakan juga beberapa kali kepada teman-teman, apakah kelompok kecil, kelompok besar, saya selalu mengatakan ibadah live streaming, ibadah lewat YouTube ini dianugerahkan Tuhan, kita boleh mensyukurinya. Mengapa? Karena di situ kita bisa mengekspresikan diri kita. Di dalam pujian kita bisa mengekspresikan diri kita. Kehangatan kasih kita, ucapan syukur secara personal kepada Tuhan. Di situ kita bisa tanpa jaim, tanpa jaga imit, tanpa peduli orang lain. Kita bisa kalau mau berlutut, Roh Tuhan menggerakkan berlutut, kita berlutut. Kalau Roh Tuhan menggerakkan kita mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Kalau Roh Tuhan menggerakkan kepada kita untuk mendekapkan tangan kita, kita mendekapkan tangan kita. Lakukan segala sesuatu ibadah ini, pujian, penyembahan apapun secara personal. Ekspresikan kasih personalmu kepada Tuhan. Mengantisipasi kegoncangan. Tingkatkan hubungan personal ini kepada Tuhan. Dan kalaupun nanti ibadah sudah memasuki ibadah new normal, ada banyak orang bersama kita, tetap kita lakukan secara personal kepada Tuhan. Karena ini suatu anugerah. Dia yang maha tinggi, Dia yang menggetarkan, Dia yang tidak bisa dijangkau, sudah turun ke bumi ini. Dia menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Kita memasuki bulan Natal, bulan depan ini. Apa yang terjadi di situ? Firman menjadi manusia sangat personal. Dan dia mau
dan Dia mau kita menyambutnya juga secara personal. Tingkatkan hubungan personal kita kepada Dia. Ekspresikan yang dikatakan di sini, hormat dan takut. Ketakjiman kita, kekhidmatan kita, kekaguman kita kepada Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dengan memberikan anaknya yang tunggal itu secara personal. Apa berikutnya? Mari kita akan membaca. Tetap di Ibrani 12, ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ada darah pemercikan. Ibadah kita memang di bumi, kita lakukan bersama keluarga. Mungkin kita lakukan secara sendirian pribadi. Tetapi ada hubungan di tempat di mana kita beribadah, di tempat di mana kita memuji Tuhan. Ada hubungan dengan sorga, ada hubungan dengan Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Ada hubungan dengan beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ada hubungan dengan jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Ada hubungan dengan Allah yang menghakimi. Antisipasi kegoncangan ini dengan meningkatkan hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan meningkatkan kepekaan kita terhadap dosa. Sebab ada darah pemercikan yang tersedia bagi kita. Darah perjanjian baru, darah Yesus yang lebih kuat berbicara dari darah Habel. Darah Habel hanya bisa menuduh, darah Habel hanya bisa menuntut. Darah Yesus menutup semua dosa. Menutup segala tuntutan dosa. Mencoret segala daftar hukuman dosa. Dia sudah menggantikan kita. Bangsa Israel menghadapi Gunung Sinai. Menakutkan sekali. Seperti di ayat 18 dikatakan, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dengan api yang menyala-nyala. Itu Israel, tetapi kita tidak. Tetapi tetap ada sesuatu yang Tuhan mau tidak mau. Seperti yang saya katakan tadi ini, kegoncangan semua disebabkan oleh manusia yang menolak. Biang keroknya adalah manusia yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan diri lewat ciptaannya, lewat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi manusia tidak mau mengenal Dia. Manusia menolak pengenalan akan Dia. Manusia mengeraskan hati. Allah harus menghukum. Kegoncangan itu bukan sesuatu yang terakhir. Tapi mari kita akan membaca. Kita akan membaca ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api di atas gunung Sinai itu yang ditakuti bangsa Israel hanya lokal saja. Sekitar di situ. Tetapi nanti api ini akan bersifat global. Menghukum bumi yang rusak. Karena manusia rusak itu. Menghukum semua manusia-manusia yang rusak itu. Yang sudah merusakkan bumi. Yang sudah memberontak kepada Allah. Mengantisipasi, kita bukan hanya mengantisipasi kegoncangan. Di atas bumi sementara ini yang terjadi.
kita mengantisipasi api hukuman Allah. Dengan apa? Meningkatkan hidup yang berkenan kepada Allah. Meningkatkan kepekaan kita terhadap dosa. Saya mengatakan ini, saya melihat diri saya sendiri. Oh, Tuhan akan menolong kita. Seperti nyanyian kita menolong kita. Untuk mengasihi Dia. Bagaimana mengasihi? Persembahkan hidup padamu. Bagaimana persembahkan hidup padamu? Penyucian itu. Tadi kita juga menyanyikan, ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Tidak boleh ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau itu ada yang tidak berkenan kepada Allah, Allah yang mengambil alih itu. Allah menguduskan. Dan kita harus berserah penuh. Kita harus rela untuk dikuduskan. Kita harus rela untuk menyatakan, Tuhan koreksi terus. Koreksi Tuhan, koreksi. Ibadah live streaming, siaran tunda. Dan kalaupun nanti menjadi ibadah new normal atas seizin Tuhan, biarlah tetap dalam ibadah itu kita membuka hati untuk dikoreksi selalu. Untuk kita makin memiliki kepekaan terhadap dosa, kesalahan kita. Sekecil apapun itu, darah Yesus menyucikan. Ada percikan darah yang lebih kuat dari darah Habel. Nama kita akan bersama-sama. Seperti dengan jemaat anak-anak sulung. Nama kita terdaftar di surga. Dan kita tidak perlu takut menghadapi Allah yang nanti akan menghakimi semua orang. Sebab darah anaknya itu sudah menutup segala dosa pelanggaran kita. Darah anaknya itu sudah melindungi kita dari penghakiman api yang akan datang ke dalam dunia ini. Kerjakan hidup ini terus-menerus. Tingkatkan perhargaan kita kepada firman Allah itu. Tingkatkan hubungan personal kita dengan Tuhan. Tingkatkan kepekaan kita akan dosa. Selalu katakan, Tuhan, aku mau hidup berkenan kepada Engkau. Tuhan tolong, aku tidak mampu. Tuhan tolong, anugerah-Mu itu besar Tuhan. Di dalam anugerah-Mu itu, aku mau hidup berkenan kepada Engkau. Hari kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kurban-Mu. Untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan. Engkau sudah menutup, Engkau sudah mengampuni. Surat hutang itu sudah Engkau singkirkan, sudah Engkau coret. Digantikan dengan putra tunggal-Mu di atas kayu salib. Aku diperdamaikan selalu. Terima kasih Tuhan untuk kurban-Mu yang mulia. Kurbannya begitu mulia. Untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan. Ada dosa yang belum diampuni, yang masih mengganggu hati nurani kita. Katakan, akui kepada Tuhan yang mungkin tak terampuni, yang mengampuni segala dosa. Namun Kau telah menyucikan, yang memperdamaikan semua. Maka kita bisa berkata, hari demi hari kurasakan kasih sayang-Mu. Hari demi
kita akan beribadah kepada-Nya dengan ucapan syukur ini dengan cara yang berkenan, dengan hormat, dengan tanda. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu. Hargai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran. Melalui ajaran, melalui segala permasalahan hidup, ada penyucian. Itu kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat Secara personal kita mengerti pribadi Tuhan, kehendak Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian. Oh, terima kasih Tuhan. Semakin mencekam. Oh, terima kasih. Dunia makin mencekam, tetapi kasih perhatian juga mencekam kami Tuhan, mencekam hati kami. Oh, terima kasih. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan Bagi setiap kehidupan yang mau disucikan. setiap Sucikan hamba, sucikan kami Tuhan. yang mau disucikan. Sucikan dengan darah, percik setiap saat dengan darah-Mu Tuhan. Walau gelap bumi dan langit pun digoncangkan, Oh, ada janji yang luar biasa. tetap pegang janji. Engkau sudah memberi jalan keluar, cara mengantisipasi. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu. Semakin mencekam, Semakin mencekam dalam hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami tidak dihukum bersama dunia ini. Waktu Engkau datang kembali, kami bersama-sama Engkau ya Tuhan. dalam kemuliaan kekal dan abadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Secara personal datang kepadanya. Ekspresikan rasa ucapan syukur itu. Ekspresikan hatimu kepada Tuhan.
di dalam doa, dalam penyembahan ini. Nyatakan isi hatimu. Dia mengetahui kegelisahanmu, dia mengetahui segala tekanan berat dalam hidupmu. Dia mengetahui kalau engkau stres. Dia mengetahui kelemahan, kekurangan, dia mengetahui dosa-dosamu. Mari bersama saya. Siapa yang bisa berlutut, kita akan berlutut. Kita merendahkan hati. Dan kita boleh katakan kepada Tuhan, hari demi hari kurasakan kasih sayang perhatian. Koreksi penyucian itu kasih sayang Tuhan. Firman yang tajam, yang keras itu kasih sayang Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Yang bisa berlutut, mari kita berlutut bersama. Dalam pribadiku, hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu. Ada anugerah yang berlimpah-limpah. Hari demi hari, ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin menjam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah. Hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu.
Anugerah-Mu sangat besar Tuhan. Kami menerima jaminan tidak tergoncangkan Tuhan. Engkau melindungi kami Engkau memberikan kepada kami ya ramai sekarang itu asa syukur
Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang memberi kami kekuatan, memberikan kami untuk mengatasi Engkau memberikan kepada kami pertemuan-pertemuan ibadah. Ya Rabbi, masih ada kesempatan untuk bisa beribadah. Walaupun dengan live streaming, walaupun dengan siaran tunda itu, kami mau menghargai itu. Semuanya itu Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Di tempat kami beribadah, di tempat kami berlutut saat ini, Engkau hadir Tuhan, dan kehadiran-Mu menghubungkan tempat kami, menghubungkan diri kami dengan kerajaan surga, menghubungkan diri kami dengan kota yang tidak tergoncangkan itu, menghubungkan diri kami dengan beribu-ribu malaikat Tuhan, kumpulan yang meriah, menghubungkan kami dengan anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Karena itu ampuni kami Tuhan, dosa-dosa pelanggaran kami. Darah Yesus dipercikan pada hati nurani kami. Darah Yesus menutup, mendamaikan dosa-dosa. Darah Yesus, Engkau terus menjaga hidup kami ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau terus menguduskan kami hingga tidak bercacat telah di hadapan, memiliki kehidupan yang saleh Tuhan, sehingga Engkau menyelamatkan kami dari hukuman api yang akan menimpa dunia. Kami akan bersama-sama Engkau Tuhan. Kami akan bersama-sama Engkau. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Biarlah hari demi hari, hari-hari yang kami hadapi ke depan Tuhan. Hari-hari, apapun bentuknya, apapun situasi kondisinya Tuhan, kami bisa tetap percaya untuk merasakan selalu kasih sayang dan perhatian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kita akan nyanyikan lagu itu kembali. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu. Semakin mencekam dalam pribadiku.
Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu. Kami akan dipermuliakan bersama. Mungkin keadaan kami saat ini begitu hina. Mungkin keadaan kami dalam kelemahan secara fisik, kelemahan secara ekonomi. Ada masalah-masalah yang belum terselesaikan. Tapi Engkau menutup semua dengan anugerah-Mu yang besar, Tuhan. Ada waktunya segala sesuatu itu akan berlalu. Dan kalaupun Engkau izinkan kami menderita sesaat, ada kekuatan dari anugerah, dari kasih Tuhan, memampukan kami bertahan, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari, hati tetap terharu dan bersyukur kepada Tuhan. Makin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Hari yang kami nanti-nantikan Tuhan, tidak lama lagi. Tolong kami untuk bertekun hingga hari itu. Hari demi hari ku rasakan. Mohon Bapak Eko Wahyudiono akan melanjutkan dan berdoa syafaat bagi kami pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tidak dapat kami sangkal dan tidak dapat kami ingkari. Di tengah situasi yang kami saat ini rasakan, kami sungguh merasakan lawatan dan perhatian Tuhan. Kasih sayang yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami, sungguh kami rasakan hari demi hari semakin mencekam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau kembali melawat kehidupan kami. Engkau melawat kami melalui firman-Mu. Engkau memberikan kami peringatan yang keras atas kehidupan kami semua. Demi kasih sayang-Mu atas kehidupan kami, umat-Mu Tuhan. Sekali waktu Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Oleh karena itu Engkau terlebih dahulu mengingatkan kami agar kami bersiap sedia.
Agar kami tetap siap sedia menanti saat-saat itu Tuhan. Oleh karena Tuhan, sebelum hari-hari itu terjadi, Engkau mengajar kami melalui firman-Mu. Agar kami membawa diri kami lebih hari lebih serius untuk mengasihi Tuhan. Kami membawa kehidupan kami untuk lebih setia dan tekun di dalam menghargai ibadah dengan menaruh penghargaan dan hormat kepada Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami peka dan sensitif terhadap dosa yang ada di hadapan kami. Dan Engkau mengajari kami agar kami menghargai kurban Kristus yang telah menyucikan kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kesulitan demi kesulitan dari goncangan-goncangan yang terjadi di muka bumi ini. Sesungguhnya Engkau sedang menggairahkan kehidupan kami agar kami merindukan kehidupan yang akan datang. Kalau Tuhan membiarkan kami dalam kenyamanan terus-menerus di bumi ini, maka kami akan melupakan tujuan kami yang sesungguhnya. Tuhan, mungkin hari-hari ini kami merasakan rintik-rintik atau gerimis dari goncangan-goncangan yang terjadi yang akan melanda di dunia ini. Namun Tuhan, di tengah keadaan yang mungkin kecil di hadapan Tuhan bagi kami begitu menakutkan, tolong kehidupan kami Tuhan. Sebelum goncangan demi goncangan yang besar itu terjadi, tolong kami agar kami hidup mengasihi Tuhan, agar kehidupan kami taat kepada Tuhan, agar kehidupan kami menyucikan diri seperti yang Engkau rindukan. Tolong kehidupan kami Tuhan. Ini yang kami pinta daripada Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan. Tolong kami agar umat-Mu, khususnya jemaat Johor dan Lemah Putro, kami semua masuk dalam bilangan orang-orang yang hidup diperkenan oleh Tuhan. Sehingga ketika goncangan besar itu terjadi, kami semua mendapat perlindungan. Terima kasih untuk janji perlindungan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat-saat ini hamba-Mu berdoa memohon kepada Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat-saat ini, tolong Tuhan, tak lupa kami membawa keadaan bangsa dan negara kami yang saat ini porak-poranda Tuhan oleh karena wabah COVID-19 yang merusak sendi-sendi kehidupan, baik dari ekonomi hingga politik. Keadaan kami semakin hancur dan semakin kacau. Tolong kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepemimpinan yang luar biasa kepada para pemimpin kami yang dari pusat hingga daerah, hingga segala sesuatu boleh terselesaikan dengan baik. Tolong juga Tuhan negara kami yang saat ini sedang dalam keadaan yang mungkin mengalami sedikit goncangan demi goncangan. Kami merasakan keresahan demi keresahan. Oleh karena mungkin ada sekelompok orang yang punya pemikiran dan ambisi yang tidak sejalan dengan cita-cita pemimpin bangsa dan negara kami. Yang mungkin punya ambisi yang tidak sejalan dengan cita-cita luhur negeri dan bangsa kami ini didirikan. Tolong kami semua Tuhan, ketika mereka mempunyai ambisi yang seperti itu, terjadilah benturan demi benturan sehingga menciptakan keresahan, kegaduhan dan mungkin kerusuhan yang akan menimpa bangsa dan negara kami. Tolong kami semua umat-Mu yang hidup di negeri ini Tuhan. Jika itu harus terjadi, kami merindukan bahwa umat Tuhan jangan ada satupun yang rontok imannya menghadapi persoalan-persoalan goncangan demi goncangan. Tetapi biarlah itu semua terjadi, menguatkan iman percaya kami bahwa Engkau ada untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang menguatkan, yang menasehati, yang menghibur, bahkan memberikan kami pengertian bagaimana
bagaimana caranya kami berjaga-jaga menghadapi masa yang besar itu, menghadapi goncangan yang besar itu. Biarlah dimulai saat ini, malam hari ini, kami mau belajar menghargai hadirat Tuhan dalam ibadah kami, dalam penghargaan kami, penghormatan kami, kepekaan kami, ketaatan kami, kesucian kami, hidup kami berpengharapan di dalam Tuhan. Maka di dalam keseluruhan perkara itu ada janji perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan kami lemah. Kami tahu bahwa kehidupan kami tidak mampu. Tapi janji firman-Mu Tuhan, sekalipun kekuatan kami tidak seberapa, tapi ketika kami berpegang kepada firman-Mu, Engkau akan melindungi kami dari kesusahan besar yang akan melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yusak Pundiono, yang telah mengajarkan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah pemakaian Tuhan atas hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Dipakai dalam keberadaannya dan dengan segala kekurangannya, Tuhan tolong pengurapan Tuhan semakin luar biasa. Sehingga hari-hari ke depan hamba-Mu itu dipakai Tuhan untuk menguatkan yang lemah, menghibur mereka yang susah, memberikan pengharapan bagi mereka yang mungkin sudah putus pengharapan, dan pemakaian Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan, ibadah dan tabisan. Semakin hari karya Tuhan semakin nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang Johor Lemah Putro yang saat-saat ini kami mungkin hanya bisa beribadah secara online. Tapi biarlah hati kami satu dengan yang lain, menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga kami tetap tergembala dengan situasi dan keadaan apapun yang dapat kami lakukan, termasuk ibadah online seperti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam satu nama yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah di surga. Amin. Shalom sidang jemaat, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Berikut adalah pengumuman mingguan selama ibadah online. Bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan dan juga untuk persepuluhan, bisa mentransfer ke rekening berikut. Kami juga mengundang bagi sidang jemaat yang rindu ambil bagian dalam kegiatan DJKJ dapat mentransfer melalui rekening berikut. Sidang jemaat silakan menyimpan nomor kontak center GKGA untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan gereja. Untuk permohonan doa dan ucapan syukur, sidang jemaat dapat menginfo melalui SMS atau WhatsApp dengan mencantumkan nama ke nomor yang tertera di layar kaca. Paling lambat H-1. Sehubungan dengan kegiatan ibadah online, maka perjamuan Tuhan dilakukan secara mandiri di tempat masing-masing. Akan dilaksanakan penyerahan anak bagi jemaat GKGA. Jangan lupa untuk mengambil formulir pendaftaran dan mengembalikannya tepat waktu ya. Dan jangan lupa, tiap hari Sabtu selalu diadakan ibadah kaum muda secara online melalui YouTube channel gereja kami. Ibadah terakhir kaum wanita akan dilaksanakan secara live streaming pada hari dan tanggal berikut. Shalom teman-teman DTK. Nggak kerasa ya, 2 bulan lagi kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Puji Tuhan oleh anugerahnya, tahun ini kita masih bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dalam ibadah Natal kaum muda. Dicatat ya, hari, tanggal, dan jamnya. Hari Sabtu 12 Desember 2020, jam 17.15 waktu Indonesia Barat di YouTube channel GPT Kristus Gembala Surabaya. Nah, walaupun ibadah kita masih secara online, teman-teman di rumah bisa ikut bersukacita dan berpartisipasi bersama dalam virtual candlelight. Apa itu virtual candlelight? Teman-teman bisa akses infonya di link yang tertera di Instagram DTK @dtk_GKGA. Dalam link tersebut, teman-teman bisa mendownload lirik lagu, instrumen, serta syarat dan ketentuan untuk mengikuti virtual candlelight. Oh iya teman-teman, maksimal pengumpulan video dari teman-teman tanggal 21 November 2020 ya. Kita tunggu video dari teman-teman semua. Terima kasih, stay safe and God bless. Subscribe YouTube channel GKGA untuk melihat live streaming dan siaran tunda ibadah. Demikian pengumuman mingguan selama ibadah online. Jangan lupa jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita pada malam hari ini, ada satu pengumuman tambahan yang perlu kami sampaikan untuk kita semua. Untuk pelayanan dari jemaat ke jemaat atau disingkat DJKJ akan diakhiri bulan Desember 2020. Sekali lagi, untuk pelayanan DJKJ akan diakhiri di bulan Desember 2020, sehingga untuk penerimaan partisipasi dana akan ditutup tanggal 10 Desember 2020. Sehingga untuk penerimaan partisipasi dana akan ditutup di tanggal 10 Desember 2020. Demikian pengumuman yang perlu kami sampaikan. Usai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini menutup seluruh rangkaian ibadah, kita akan tundukkan kepala dan kita tutup doa kita dengan berdoa berkat yang akan dipanjatkan oleh Bapak Pendeta Muda Yusak Bundiono. Kami bersyukur kepadamu, Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang mulia. Kami bersyukur untuk keselamatan oleh darah putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kekuatan dari kuasa Roh Kudus yang Engkau meteraikan dalam hati kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Engkau ciptakan untuk kami lalui apapun keadaannya. Kami bersyukur untuk janji perlindungan. Kami bersyukur untuk janji kedatangan-Mu kembali. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, kami tetap di dalam penghargaan kami kepada firman-Mu, kepada pertemuan ibadah kami secara personal kepadamu, dan kepada darah pemercikan itu. Karena itu kami akan terima berkat-Mu, berkat yang limpah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepenuhnya, yang akan mengiringi langkah kami, yang akan menopang, memantapkan apa saja yang kami hadapi di hari mendatang. Sampai kepada Maranatha, hari yang mulia itu. Dan kami semua dipermuliakan bersama Yesus yang datang kembali. Kami terima berkat yang limpah ini. Berkat sepenuhnya dari Allah Tritunggal ini. Di dalam satu nama yang agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian.